Yo teman-teman, balik lagi sama gua Randy. Banyak di Australia ini teman-teman kita itu saudara-saudara kita yang berjuang di Australia. Dan ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang nyerah 6 bulan nyerah, pulang Indo. Nah jadi di video gue yang kali ini gua akan kasih tau tips ke teman-teman bagaimana cara sukses berjuang di Australia. Yang pertama, jadi yang pertama itu adalah lifestyle. Tapi lifestyle yang seperti apa sih? Menurut gua lifestyle kita atau gaya hidup kita di Australia itu tuh mempengaruhi banget kita tuh bagaimana kita menjalani hidup di Australia. Kalau misalkan teman-teman yang sukanya males-malesan atau merasa satu kerja udah cukup atau demen hobi game, nah di situ teman-teman bisa membatasi potensi teman-teman. Yang harusnya mungkin teman-teman bisa kerja 2 kerjaan atau 3 kerjaan. Jadi kan setiap dari kita itu kan sama kan, satu hari itu punya 24 jam. Nah berapa banyak kita kerja, berapa banyak kita istirahat, atau berapa banyak kita main, itu terserah teman-teman. Jadi gaya hidup kita atau gaya hidup yang kita suka shopping, makan di luar, makan yang enak-enak, itu tuh mempengaruhi banget. Kalau berdasarkan pengalaman gue tuh gamers banget lah gitu. Tapi pada saat gue di Australia, gue bener-bener ngurangin banget main game. Yang dulunya gue sehari bisa 10 jam, jadi sehari kadang sejam, kadang kagak main. Nah itu jadi teman-teman harus bener-bener ubah lifestyle teman-teman. Apakah teman-teman mau bekerja atau tetap main game atau belajar atau apapun, itu tergantung target teman-teman selama di Australia. Yang kedua, menurut gua poin yang kedua itu adalah komunitas atau community. Jadi dengan siapa teman-teman bergaul di sini, nah itu juga menentukan gimana teman-teman bisa sukses atau enggak di Australia. Coba pikir, kalau misalkan teman-teman bergaulnya dengan orang-orang yang tentu suka judi, teman-teman jadi ikut judi. Nah itu jadi buang-buang duit. Kalau misalkan teman-teman bergaul dengan orang yang sukanya clubbing, pesta, mabuk-mabukan kayak gitu, ya jadi teman-teman pasti buang-buang duitnya ke sana semua. Tapi kalau misalkan teman-teman bergaulnya dengan orang-orang yang sama-sama merantau, sama-sama berjuang, nah di situ mungkin teman-teman bisa menjadi sukses, bisa saling membantu. Kan tujuannya kan kesini kan nyari uang. Atau teman-teman misalkan yang tujuannya kesini sebagai student, teman-teman bergaulnya dengan orang-orang yang benar-benar mau belajar, bukan di sini cuma buat hidup bebas, lepas dari orang tua. Jadi komunitas itu juga bisa menentukan apakah teman-teman bisa sukses di Australia atau enggak. Poin yang ketiga itu menurut gua adalah prioritas atau priority fokus. Sama aja lah ya menurut gua. Jadi pas pada saat kita datang ke Australia, kita itu udah harus ada punya prioritas kita. Apakah prioritas kita itu belajar, mencari uang, atau apa? Itu kita banyak prioritas masing-masing. Jadi kalau misalkan contohnya pengalaman pribadi gua itu datang ke Australia, prioritas utama gue itu tuh cari duit sebanyak-banyaknya, terus buka bisnis di Indonesia. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya gue akan save duit sebisa mungkin. Jadi gue masak sendiri, atau gue jarang shopping, dan gue juga jarang keluar-keluar makan di luar gitu. Jadi waktu itu ada temen gue ngajakin gue makan di Korean barbecue. Ayolah Ren, cuma $30. Tapi menurut gue $30 itu buat gue bisa buat seminggu. Nah jadi teman-teman kalau yang mau ke Australia, teman-teman harus set target dan harus punya prioritas banget. Kalau misalkan teman-teman untuk cari uang, ya teman-teman cari uang sebanyak mungkin dan saving sebanyak mungkin. Bukannya mau pelit ya, tapi kan kita kan hidup akan kita tanggung sendiri kan, bukan orang-orang lain kan. Kalau omongan orang-orang yang di luar sana mah nggak usah dipikirin. Yang penting kita harus tahu fokus kita, target kita itu datang ke Australia itu untuk apa. Kalau teman-teman yang student datang ke sini untuk belajar, ya fokusnya adalah belajar. Jangan ntar malah main terus, main Dota terus, main CS kan. Jadinya kita harus fokus dan kita harus tahu prioritas kita itu datang ke Australia itu untuk apa. Oke? Poin yang keempat itu adalah menurut gua sikap dan mental kita. Mental atau sikap yang seperti apa sih yang harus kita punya di Australia? Kalau dari pengalaman pribadi gua, mental gua itu harus tahan banting. Kalau misalnya teman-teman cek video gue sebelumnya yang gue share tentang 15 pekerjaan gue selama gue 10 tahun di Australia, gue dikatain secara kasar, diperlakukan secara kasar, diperlakukan tidak adil, gue itu tuh udah kebal. Apalagi kan orang bule itu kan ngomongnya kan terus terang gitu kan. Jadi kalau misalkan dia kecewa, dia ngomong F you misalkan gitu, F you atau F off atau bla bla gitu. Awalnya gue dengar pun, waduh itu gue down banget. Tapi setelah gue lewati semuanya itu, ya gue udah benar-benar strong banget. udah biasa lah kasarnya lah seperti itu. Kalau misalkan gue saat itu ya kerjaan apapun tuh gue ambil semua, gue ajar semua asalkan menghasilkan uang dan halal. Nah, jadi banyak juga tuh orang-orang di sini yang maunya kerja kantoran maunya kerja waiter, maunya kerja ini, ini. Itu nggak salah, itu kan
seberapa urgentnya uang buat teman-teman sekalian kan. Nggak ada yang tahu, cuma teman-teman yang tahu. Tapi pas pada saat itu uang itu sangat penting buat gue. Jadi gue kerjaan apapun, cuci mobil, cleaning lah, apapun itu gue hajar semua. Nah itu jadi mental teman-teman itu jangan kayak, aduh kayak misalkan gimana ya, kerja cuci piring berat dikit, aduh capek, lemes. Terus kerja ini capek dikit, lemes, kerja berat, lemes gitu. Mental teman-teman tuh harus strong, terutama untuk yang mau mencari uang. Harus kuat banget mentalnya. Jangan mentalnya kayak mental tempe ya dibilangnya, aduh, jangan ya. Nah dari situ ntar, kalau misalkan teman-teman kerjanya bagus, teman-teman tuh jadi punya koneksi juga. Jadi teman-teman yang di sekitar teman-teman itu tuh dia bisa merekomend teman-teman ke kerjaan lebih bagus. Jadi kalau misalnya ada kerjaan nih, gue punya temen nih kerjanya nih bagus, dia serius banget. Nah itu jadi teman-teman tuh juga memperlebar koneksi. Itu juga membantu teman-teman untuk menjadi sukses di Australia. Betul? Nah jadi itu poin-poin yang bisa gue share berdasarkan pengalaman pribadi gue. Tapi sebenarnya apakah itu gue udah sukses? Apakah gue udah sukses di Australia ini? Sukses itu apa sih? Menurut gue sukses itu adalah dimana goal-goal kita atau fokus-fokus kita itu tercapai. Kayak contoh saat itu fokus gue pas pada saat gue datang ke Australia adalah gue pengen pas gue saat menginjakan kaki gue di Australia, bokap nyokap gue nggak kasih gue duit sepersen pun, malah gue mau gue yang ngasih mereka uang karena mereka butuh. Nah itu goal gue, dan gue itu bisa dibilang menjadi anak yang sukses. Anak yang sukses. Nah tapi menurut gue kesuksesan itu sifatnya itu bukan permanen, sifatnya itu tuh ongoing. Jadi bisa aja di umur 20 tahun itu gue sukses, bisa aja di umur 21 tahun gue sukses, 22 tahun gue sukses, 23 tahun gue gagal, 24 tahun gagal, 25 tahun sukses lagi. Jadi sifatnya itu ongoing. Dan banyak orang berpikir bahwa kesuksesan itu tolak ukurnya adalah materi, uang, atau properti banyak, mobil bagus, pekerjaannya hebat, posisinya jabatan hebat. Menurut gue kesuksesan bukanlah itu. Jadi sekali lagi menurut gue kesuksesan itu adalah pada saat kita set goal-goal atau kita set target-target kita di bulan atau di tahun atau di minggu itu, dan itu tuh tercapai. Itu menurut gue adalah kesuksesan. Itu menurut gue ya, mungkin aja gue salah, tapi itu menurut gue. Sebuah pikiran yang selalu gue tetapkan di pikiran gue saat gue berada di Australia adalah gue selalu melihat ke atas untuk memotivasi gue harus bisa seperti dia, gue harus bisa seperti dia. Dia bisa, gue juga pasti bisa. Dan juga satu pemikiran ini adalah gue juga lihat orang-orang yang di bawah gue. Jadi pada saat gue komplain dengan kerjaan, saat gue merasa sulit di Australia, gue selalu ingat banyak orang tuh yang gak seberuntung gue, dan banyak orang itu yang jauh keadaannya lebih parah dari gue, yang gak sehoki gue lah kasarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Teman-teman boleh komen, pasti akan gue bales. Dan teman-teman jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Mantap.